Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman dengan saya Edo ya, untuk analisa trading cryptocurrency hari ini. Dan kita pantau teman-teman untuk di hari ini teman-teman, Bitcoin dan kawan-kawan sekarang rata-rata sudah mulai hijau kembali ya. Sudah kita bisa lihat sekarang pergerakannya mulai dari altcoin dan smart contract lainnya, NFT dan lain-lain teman-teman, ini sudah ada tanda-tanda untuk mengalami kenaikan yang cukup deras teman-teman untuk di bulan ini ya, karena ada kenaikan suku bunga Fed. Nanti saya jelaskan teman-teman untuk di bagian videonya nanti. Oke teman-teman, bagi teman-teman nanti ini bagi teman-teman yang belum join Gate.io, silakan aja join link di deskripsi. Di sini banyak crypto project cukup sangat bagus dan kriptonya lengkap banget teman-teman. Jadi teman-teman mau cari crypto micin atau koin-koin apa, semuanya token sudah terlengkap semua ya di sini ya. Jadi cukup sangat bagus teman-teman. Jadi silakan aja join langsung ya untuk di Gate.io. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin di level 39.729 untuk satu Bitcoinnya. Jadi tertinggi kita di malam itu 40.000 ya, tapi masih terpantau lagi, tapi it's no problem teman-teman. Ini tanda-tanda cukup bagus untuk Bitcoin bullish. Dan teman-teman kita bisa lihat untuk di chartnya sekarang Bitcoin di level fear ya, atau level 27. Ini pertanda ini cukup sangat bagus teman-teman untuk kita entry kembali ya untuk Bitcoin ya. Jadi kita di CA kembali dan kita bisa teman-teman untuk di chartnya. Dan di chartnya ini teman-teman, di sini ada candle hijau untuk di weekly ini cukup bullish naik ya. Jadi cukup bullish. Jadi candle ini kemungkinan besar nanti akan engulfing ya. Jadi mudah-mudahan saja ini ada engulfing. Jadi kalau untuk weekly ini terjadi engulfing teman-teman, kemungkinan Bitcoin akan ketarik ke atas kembali teman-teman. Ya mudah-mudahan aja next bisa sampai ke area 50.000 US dollar teman-teman ya untuk satu Bitcoinnya. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat untuk chartnya teman-teman, kita untuk bisa di daily. Di daily ini sebenarnya sudah hampir breakout ya, mau breakout, tapi kita tunggu dulu candle konfirmasinya. Kalau candle konfirmasinya hijau teman-teman dan bisa nembus ke area resisten, ke area supportnya sini, ke area resisten atau ke area supply, kemungkinan besar ini Bitcoin ini akan naik lagi rally ke area 44.000 ya. Jadi kita tunggu saja. Jadi teman-teman kita harus bersabar dulu ya, kita tunggu dulu candlenya ini apakah close-nya di warna hijau atau merah ya. Jadi kita tunggu candle konfirmasinya. Dan di sini teman-teman kita kembali ke pattern ya. Jadi kita kembali ke pattern yang cukup sangat bagus ya nanti ya, bentar ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita kembali dulu ke pattern yang chart yang 4 jam. Oke, kita kembali ke 4 jam. Dan ke 4 jam ini sudah ibaratnya sudah break ya teman-teman, sudah breakout. Kemungkinan besar kalau sudah break seperti ini ya, kemungkinan besar Bitcoin ini sudah naik rally-nya cukup masif teman-teman ya. Jadi kita tunggu next saja di area 40.000 ini ya, atau 40.400 ya. Ini cukup aman untuk entry. Jadi ini kemungkinan besar akan naik teman-teman, akan terpantul ke bawah lagi dan akan naik lagi ya. Jadi seperti ini nanti skenario nya pasti seperti itu ya. Jadi tapi saya lihat teman-teman untuk di Twitter ini ada beberapa analisis yang cukup sangat bagus. Saya sempat baca tadi di Twitter. Di sini dari Tenelis teman-teman, ini saya senang banget yang ikuti dia ya. Jadi Aulen Ohayon di sini ada candle A4 ya. Di sini ada candle A4, di sini ada pola wedge. Jadi pola wedge bullish falling. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat chartnya, tarik garis dua seperti ini membentuk triangle, dan di sini teman-teman ada mulai kenaikan ya. Ada kenaikan dan breakout konfirmasi di time frame H4. Dan ini mengindikasikan bahwa Bitcoin ini akan strong bullish teman-teman untuk next rally teman-teman ya, untuk di bulan ini atau di beberapa minggu ini atau di hari-hari ya, next hari-hari ini kita cukup sangat bagus. Dan di sini juga saya sempat lihat untuk di paus teman-teman, di sinyal paus di sini banyak beberapa paus nyerok ya, 1000 Bitcoin ditarik ke wallet ya, dari exchange ke wallet. Ini dan cukup sangat banyak banget teman-teman. Dan ada juga yang ngepam Tron juga, 6 juta Tron dibeli ya. Ethereum teman-teman ini diserok juga ya, dan ini banyak sekali masuk ya teman-teman. Dan ada 2000 Bitcoin dari Coinbase ditarik ke dompet Sapo, dan masih banyak lagi teman-teman untuk pergerakan-pergerakan yang cukup masif ya untuk di Bitcoin ini ya. Dan ini ada juga ditransfer teman-teman, 1900 Bitcoin ditransfer ke wallet ke Sapo teman-teman. Dan masih banyak lagi ya. Di sini ada juga 1000 Bitcoin ditransfer teman-teman ya.
dari ke Coinbase ke wallet, dan masih banyak lagi ya yang masuk ke wallet teman-teman. Dan pergerakannya ini cukup sangat bagus teman-teman untuk entry Bitcoin, dan para paus pun sekarang mulai agak masif ya, agak gencar ya. Dan ini teman-teman ada beritanya, ini ada dari newsbitcoin.com. oke ya, newsbitcoin.com. Jadi Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga setengah poin presentasi teman-teman, presentasi ya, setengah poin persentase. Powell Fed mengatakan kenaikan serupa ada di meja ya. Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan pada hari Rabu kemarin. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan suku bunga terbesar dalam dua inflasi ya. Terlalu tinggi, kata Ketua Bank Fed, setelah The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Jadi Fed ini menaikkan suku bunganya lagi teman-teman. Wow ya. Jadi memutuskan untuk menaikkan suku bunga terbesar ya, 3/4 hingga 1%. Kenaikan adalah kenaikan suku terbesar dalam 2 dekade ini. Jadi kenaikannya itu 1% lebih ya teman-teman di sini ya. Dan ini akan membuat dolar akan semakin kris teman-teman di menurut saya. Jadi orang tuh sudah nggak terlalu respect lagi ya pada dolar ya. Jadi orang itu akan larinya ke kripto ya. Terlepas dari kenaikan suku bunga, pasar kripto positif pada hari Rabu karena ekonomi kripto naik sekitar 5,7 setelah 24 jam terakhir, sehingga Bitcoin melonjak teman-teman 5,6% lebih tinggi, dan Ethereum melonjak sekitar 6,5 di sini ya. Jadi suku bunga naik, Bitcoin dan kawan-kawan juga ikut naik ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman untuk S&P 500. Selanjutnya saham juga menguat. Enggak itu aja saham teman-teman, sahamnya New York Stock Exchange, Dow Jones, Nasdaq, dan SP 500 ini juga akan mengalami kenaikan juga ya teman-teman di sini. Dan ini cukup sangat bagus juga ya teman-teman untuk pergerakannya. Jadi kita lihat untuk nextnya dan rally-nya nanti. Oke, dan di sini teman-teman ada berita yang cukup sangat bagus juga. Di sini ada lawmaker SEC ya, anggota parlemen dan komisaris SEC membanting ketua Gensler karena berfokus pada penegakan kripto. Ya iyalah, si Gary Gensler ini dari dulu teman-teman ini suka mengobok-obok kripto ya, ibaratnya tuh suka mengacaukan dunia perkriptoan. Jadi orang itu ragu teman-teman mau invest di Amerika untuk mengembangkan teknologi atau mengembangkan DEX atau apps, itu ragu banget lah ibaratnya. Jadi beberapa anggota parlemen AS dan seorang komisaris dengan Komisi Sekuritas Pertukaran AS atau SEC telah menyuarakan keprihatinan tentang regulator sekuritas yang memperluas unit penegakan kriptonya. SEC adalah badan pengatur dengan divisi penegakan, bukan lembaga penegakan di sini ya. Jadi anggota parlemen AS ini selalu mengobok-obok kripto ya. Jadi para DPR sana itu agak risih gitu. Kenapa kripto, kenapa nggak lain gitu ya, kayak skema-skema investasi bodong dan sebagainya di Amerika ya. Tapi kita lihat aja nextnya untuk beritanya. Dan di sini ada berita teman-teman untuk SRP. SRP mengisyaratkan sinyal beli apakah ada penembusan 130% ya pada kartu. Oke, jadi harga SRP siap bergemuruh teman-teman. Tindakan harga SRP selama setahun terakhir telah menetapkan 4 tertinggi yang lebih rendah dan 3 posisi terendah yang lebih teman-teman di sini. Oke ya, sini apakah di sini ada chartnya, dan dengan asumsi harga SRP menembus 0,827 menambahkan ukuran 65% mengatakan bahwa targetnya adalah 1,4 dolar teman-teman ya untuk target SRP. Apakah bisa naik juga, dan di sini kita bisa lihat untuk patternnya teman-teman di chartnya, kemungkinan besar ini akan terjadi bullish juga ya untuk nextnya ya. Kita tunggu saja rally-nya teman-teman di sini. Oke, next lagi teman-teman untuk newsnya kita bisa lihat untuk di Decrypt, dan di sini ada brand merek Gucci teman-teman. Gucci ini adalah brand tas ya. Jadi Gucci ini memulai teman-teman menerima pembayaran melalui Bitcoin di beberapa tokonya. Jadi Gucci adalah merek mewah yang mulai menerima pembayaran kripto teman-teman. Jadi merek fashion ikonik Gucci akan mulai menerima cryptocurrency di beberapa lokasi AS terakhir di bulan-bulan ini. Jadi akan menerima pembayaran Bitcoin ya, termasuk Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan Shiba Inu. Wow, ini cukup sangat bagus ya untuk di tas merek Gucci. Dan next lagi teman-teman, oke ya, ini kita masih di Decrypt ya. Dan di sini ada crowdfunding ya, atau
urun dana ya teman-teman. Crowdfunding itu jadi Texas Crowdfunding menawarkan kepemilikan fraksi kepada investor untuk tambang Bitcoin. Jadi Energy Funder akan mengeluarkan pembayaran bulanan dalam bentuk Bitcoin atau dolar AS untuk mengatakan pengembalian bisa mencapai 100% hingga Bitcoin tetap di kisaran 45.000 US dollar di sini. Jadi platform crowdfunding Texas Energy Founder telah memulai menjual saham ekuitas atau penambangan Bitcoin melalui Bitcoin Discovery Fund. Nanti ini per saham ataunya itu sekitar 5.000 US dollar. Perusahaan akan mengatakan dalam pengajian ini akan menjual hingga 10 juta saham teman-teman, atau 10 juta dolar saham totalnya ya. Jadi per sahamnya nanti 5.000, jadi dibagi aja sekitar 20.000 lembar saham ya, nanti akan dijual untuk crowdfunding ini. Dan ini cukup sangat bagus teman-teman, pendanaan untuk mining untuk Bitcoin ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya nih. Ini candle yang cukup sangat bagus teman-teman. Mudah-mudahan saja Bitcoin tetap pada rally-nya dan tetap pada di jalur yang benar teman-teman ya. Jadi kita lihat aja untuk nextnya teman-teman, apakah ini masih akan diambang abu-abu Bitcoin, tapi ini kemungkinan besar akan rally teman-teman untuk next untuk Bitcoin bisa to the moon ya. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan aja tanyakan di komentar. Bang, bahas koin apa bang? Nanti komen aja di bawah ya, saya bahas koinnya teman-teman sama admin satunya lagi nanti. Dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman, dan bisa untuk ya bisa jadi acuan ya untuk di beberapa hari ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya silakan tanyakan lagi ya. See you ya teman-teman, sampai jumpa di next video.